Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara seiman dan para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi dengan kami Mutahaddisul Islam, sebuah konten yang menyajikan kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada video kali ini kami mengambil judul Karena Lapar Rasulullah SAW rela menjadi kulit timba. Jika saudara-saudara berkenan dengan video ini, silahkan saudara-saudara subscribe, like, aktifkan lonceng notifikasinya, serta share agar channel kami dapat berkembang dan terus dapat menyajikan kisah-kisah Rasulullah SAW. Saudara-saudara seiman, beginilah kisahnya. Baginda Rasulullah SAW pernah mendatangi rumah Fatimah radhiyallahu an. Putri terkasihnya ini melapor kepada Rasulullah, "Ayahanda, sejak 3 hari yang silam kami belum merasakan makan sama sekali." Mendengar demikian, Rasulullah membuka serta menyingkap perutnya yang mulia. Tampaklah batu tertali kuat menempel di sana. "Fatimah, jika engkau baru 3 hari tak makan, maka ayahmu ini sudah tak makan selama 4 hari," jawabnya. Lalu Rasulullah SAW keluar meninggalkan kediaman Fatimah seraya berkata, "Betapa sedih atas duka yang diderita kedua cucuku Hasan dan Husain." Rasulullah terus menelusuri jalan hingga keluar dari komplek perumahan penduduk Madinah. Ia mencari pekerjaan ke sana kemari. Tiba-tiba Nabi bertemu seorang Arabi, yaitu orang desa pedalaman, berada di samping sumur yang sedang berusaha mencari air di sana. Ia tak tahu jika ia sedang kedatangan dan berbincang bersama orang yang paling mulia di dunia ini. Ia bertemu salah satu nabi. Wajar saja, lelaki ini belum pernah mengenal Nabi Muhammad SAW sama sekali sebelumnya. "Pak, adakah pekerjaan yang bisa kulakukan agar aku dapat upah?" tawar Rasulullah SAW. "Ada," tugas orang pedalaman itu. "Bisakah kau ambilkan air dari sumur ini?" Timba disodorkan kepada Rasulullah. Lalu beliau menjalankan tugas yang diamanatkan. Dalam kesepakatan, dalam setiap timba Rasulullah diberi upah 3 biji kurma. Dahulu belum diketahui dan belum ditemukan teknologi timba kerek atau ember plastik. Jadi cukup berat dijalankan, apalagi sumur cukup dalam dan timba yang berukuran cukup besar. Setelah selesai satu timba pertama, Rasulullah segera meminta upah. Ia menerima 3 biji kurma dan segera dimakan sebagai penutup lapar. Lalu melanjutkan pekerjaan menimba sampailah pada timba ke-8. Ketika sampai timba ke-9, tali timba tiba-tiba terputus. Timba jatuh ke dalam sumur. Lalu Rasulullah berdiri bingung dengan keadaannya yang sekarang ini. Arabi yang menyuruhnya pun tiba-tiba juga datang. Marahnya bukan kepalang. Lalu tangan kanannya menempeleng baginda Rasulullah SAW, mendarat persis di muka Rasulullah. Namun bagaimanapun, sebagaimana kesepakatan semula, setiap timba dapat 3 kurma.
Rasulullah yang telah menyelesaikan 8 timba kemudian mendapatkan upah 24 biji kurma. Kurma-kurma itu diterima oleh Nabi. Sebagai tanggung jawab, beliau mengulurkan tangannya begitu saja ke dalam sumur. Lalu timba diambil tanpa alat bantu. Mukjizat. Lalu beliau berikan kembali kepada pemiliknya tanpa marah sedikit pun. Tak lama Rasulullah beranjak dari tempat itu. Arabi ini berpikir, ini tadi pasti seorang nabi. Begitu gumamnya dalam hati. Lalu ia mengambil pisau dengan kanan yang sebelumnya dibuat menempeleng Nabi, langsung ia potong. Darah mengucur deras keluar, lalu ia pingsan di samping sumur tadi. Ada serombongan orang yang lewat. Lelaki yang ditemukan pingsan itu lalu dipercikkan air sampai ia siuman dan kembali sadar. Lalu mereka menanyakan hal ihwal kejadian yang baru saja dialami. Apakah yang terjadi wahai kisanak? Arabi itu menjawab, aku habis menempeleng dahi seseorang. Kemudian aku mengira bahwa ia adalah Muhammad. Aku takut bila aku akan mendapatkan siksa karena itu. Lalu kupotong tanganku yang kubuat untuk menempelengnya, ujarnya sambil sesepuh. Tangan kiri lelaki pelosok desa ini lalu mengais tangan kanannya sendiri yang telah lepas dari tubuh. Ia menuju masjid dan berteriak, hai sahabat-sahabat Muhammad, di mana Muhammad? Di dalam masjid terdapat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Salman Al-Farisi sedang pada duduk. Semuanya bertanya, kenapa engkau tanya tentang Muhammad? Aku punya urusan dengannya, teriak Arabi. Salman datang menghampiri, tangan Arabi dituntun menuju rumah Fatimah radhiyallahu anha. Di dalam sana Rasulullah sedang memangku Hasan di atas paha sebelah kanan, sedangkan Husain di paha kirinya. Rasulullah menyuapi kedua cucunya dari kurma yang telah ia dapat dari peluh keringatnya sendiri hasil menimba sumur. Orang pedalaman ini berteriak, suaranya jelas terdengar dari dalam, hai Muhammad. Di dalam Rasulullah memanggil putrinya Fatimah. Fatimah, coba tengok siapa yang ada di depan pintu. Lalu Fatimah keluar. Ia mendapati Arabi dalam kondisi di mana tangan kirinya membawa tangan kanannya yang putus, sedang darah terus menetes ke bawah. Ia kembali lalu melapor kepada ayahandanya Rasulullah SAW, melaporkan apa yang baru saja ia lihat. Lantas Rasulullah berdiri seketika. Setelah di antara keduanya bertemu, lelaki ini berkata, hai Muhammad, maafkan aku. Aku memang belum mengenal siapa dirimu. Lalu kenapa kau potong tanganmu sendiri, kata Rasulullah. Aku tak akan membiarkan tanganku yang pernah menempeleng wajahmu. Rasulullah menyahut tegas, aslim taslam, masuklah Islam, kau akan selamat. Hai Muhammad, jika kau memang benar-benar seorang nabi, tolong kembalikan tanganku ini. Lalu Nabi mengambil tangan orang itu, dia letakkan di anggota badan sebagaimana mestinya, disambung, diusap dengan tangan Nabi dan mulia dan diludahi oleh Nabi Muhammad SAW. Mukjizatnya, tangan itu kemudian seperti sedia kala
Lalu alhamdulillahirabbil alamin, Al-Arabi itu masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wallahu a'lam. Saudara-saudara pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena lapar, beliau rela menjadi kulit timba. Mudah-mudahan dapat kita ambil iktibarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita semua tetap akan menjadi umat beliau hingga akhir hayat kita. Dan insya Allah dengan selalu berselawat kepada beliau, mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.